Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anggela Saputri dengan NPM E1J022024. Saya akan menjelaskan proyek metode morfologi pada buah apel dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatun Nurjana MP. Yang pertama ada morfologi akar. Bagian-bagiannya yaitu leher akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, serabut akar, ujung akar, dan tudung akar. Tanaman apel termasuk ke dalam akar tunggang. Adapun tugas akar yaitu memperkuat berdirinya tumbuhan, menyerap air dan zat-zat makanan, mengangkut air dan zat-zat makanan, tempat penimbunan makanan. Sistem perakaran terdapat pada gambar yaitu biji dikotil, tumbuh akar lembaga menembus kulit biji, tumbuh cabang-cabang akar berukuran lebih kecil, selaput biji terkelupas dari kotiledon, cabang akar tumbuh serabut akar. Pada serabut akar akan tumbuh rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar. Tumbuh sebuah akar tunggang berukuran besar dengan cabang akar dan ranting akar. Tanaman apel tidak memiliki tugas khusus akar. Yang kedua ada morfologi batang. Adapun sifat batang yaitu yang pertama berbentuk panjang bulat seperti silinder, yang kedua itu terdiri atas luas-luas, yang tiga arah tumbuh tegak lurus. Adapun tugas batang yaitu mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atasnya, contoh daun, bunga, dan buah. Yang kedua, percabangan memperluas bidang asimilasi, dan yang ketiga jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan. Apel termasuk kelompok tumbuhan yang jelas berbatang. Batang pohon berbentuk bulat dan memanjang atau teres, permukaan batang kasar dan juga memperlihatkan banyak lentisel. Arah tumbuh batang tegak lurus erectus ke atas, percabangan monopodial, sifat cabang sirum pendek, virgula atau virgula sucrescens. Arah tumbuh cabang condong ke atas atau patens, termasuk tumbuhan menahun atau tumbuhan keras. Morfologi daun. Daun apel termasuk kelompok daun tidak lengkap, karena hanya terdiri dari tangkai daun dan helaian daun saja. Tangkai daun bertugas untuk menempatkan helaian daun pada posisi sedemikian rupa. Helaian daun ialah bagian yang terpenting, suatu sifat yang sesungguhnya hanya berlaku untuk helaiannya. Bentuk daun bulat telur atau opatus. Pangkal daun tumpul atau obtusus, pertulangan daun menyirip atau perninervis, tepi daun bergerigi, halus dengan tore yang merdeka, memiliki daging daun tipis, lunak atau herbaceous, daun berwarna hijau tua, permukaan daun berbulu atau pilosus, berbulu halus dan jarang-jarang. Daun apel termasuk daun tunggal, yang helaiannya hanya terdiri dari satu tanpa ada persendian di bagian dasar helaian. Morfologi bunga. Adapun bagian-bagian bunga yaitu tangkai bunga, bakal buah, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, tangkai benang sari, tangkai putik, dan kepala putik. Adapun fungsi bunga yaitu fungsi utama itu sebagai organ polinasi dan organ fertilisasi. Fungsi tambahan itu sebagai untuk propagasi keturunan atau penyebaran. Syaratnya yaitu harus atraktif dari warna, bentuk, dan bau. Apel termasuk bunga lengkap karena memiliki keempat organ bunga yaitu kelopak, mahkota, benang, sari, dan putik. Termasuk bunga sempurna karena memiliki alat reproduksi jantan dan betina. Bunga apel termasuk bunga majemuk. Susunan bunganya yaitu payung majemuk, termasuk tumbuhan berumah satu. Bunga apel tidak simetri, kelopak berbentuk bintang, mahkotanya berbentuk lonceng. Mahkota apel berfungsi sebagai alat yang mempunyai daya penarik dan untuk melindungi alat-alat persarian. Kedudukan kepala sari pada bunga apel yaitu tegak atau innatus. Benang sari terdiri dari kepala sari, ruang sari, penghubung ruang sari. Kepala putik terdiri dari tangkai putik,
bakal buah, dan bakal biji. Pada tanaman apel terjadi penyerbukan silang yang terjadi pada waktu mekar. Penyerbukan pada apel adalah penyerbukan dengan perantara serangga. Pembuahan yang terjadi pada tanaman apel terdapat pada gambar di samping. Bunga apel mengalami pembuahan ganda. Morfologi buah. Adapun bagian-bagian buah yaitu tangkai buah, kulit buah, daging buah, biji, endokarp, dan kaliks. Buah apel termasuk buah sejati tunggal berdaging atau carnosus. Bagian bunga yang ikut tumbuh bersama buah yaitu daun-daun pelindung, tangkai putih, kepala putih, tangkai bunga, dan dasar bunga. Buah apel termasuk buah pomum karena memiliki kulit dalam yang tipis tetapi cukup kuat. Morfologi biji. Adapun bagian-bagian biji yaitu kulit biji, kotiledon, radikula, hipokotil, epikotil, dan plumula. Biji apel termasuk biji tertutup yang terdiri dari dua lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan kulit luar atau testa, dan yang kedua ada lapisan kulit dalam atau tegmen. Pada biji apel terdapat pusar biji atau hilus, bagian kulit luar biji yang merupakan bekas pelekatan dengan tali pusar. Biji apel termasuk ke dalam perkecambahan epigeal, yaitu kotiledonnya berada di atas tanah. Morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Organa metamorfa adalah organ tumbuhan yang berasal dari organ utama, batang, daun, dan akar yang telah berubah struktur, bentuk, dan fungsinya. Tanaman apel memiliki kuncup. Bagian-bagian kuncup atau gema adalah yang pertama tunas epikal, yang kedua meristem epikal, yang tiga protoderm, yang keempat prokambium, yang kelima meristem dasar, dan yang keenam ada tunas samping. Adapun fungsi dari kuncup, yaitu kuncup adalah tunas yang belum sepenuhnya berkembang atau masih embrionik dan biasanya muncul dari ketiak, daun, atau pucuk batang. Berfungsi untuk menyokong pertumbuhan batang dan untuk menghasilkan daun. Sedangkan tanaman apel tidak mempunyai alat-alat tambahan atau organa aksesoria. Yang terakhir ada manfaat dan kegunaan apel. Yang pertama itu melindungi fungsi jantung. Pada kulit buah apel dan dagingnya punya kemampuan menurunkan kolesterol. Dan yang kedua menjaga kesehatan otak. Polifenol pada buah apel dapat memelihara otak dari penurunan fungsi saraf. Dan yang ketiga sifat antiinflamasi. Apel dengan kulitnya menyimpan polifenol yang cukup untuk menghambat produksi senyawa pemicu inflamasi. Dan yang keempat, membantu menurunkan berat badan. Buah apel mengandung serat pangan yang cukup banyak. Nutrisi ini dapat memperhambat pencernaan. Dan yang kelima, itu untuk mengontrol diabetes. Senyawa flavonoid buah apel dipercaya memiliki keterlibatan dalam mengurangi masalah berkembangnya diabetes. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang morfologi tanaman apel. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya.